Baik, jumpa lagi dengan Coach Billy. Adik-adik semua, Smart Generation semua, pejuang UTBK SBMPTN. Kali ini Coach Billy ada di tempat biasa Coach Billy ngajar. Di tengah-tengah itu Coach Billy tetap membuat konten video untuk Anda semua agar tetap bisa berbagi dan mewarnai proses Anda belajar menuju ujian UTBK. Oke, untuk kesempatan kali ini Coach Billy akan melanjutkan materi yaitu tentang membahas analitik yang kedua. Di analitik yang kedua ini Coach Billy ingin mencontohkan beberapa soal dalam analitik yang menggunakan bacaan satu teks tetapi di dalamnya memuat komponen beberapa pertanyaan. Anda bisa bandingkan nanti dengan video sebelumnya di analitik 1. Anda bisa pakai belajar, boleh ulangi lagi, boleh lihat lagi. Oke, sebelum Coach Billy bagi materinya, share materinya seperti biasa. Coach Billy ingatkan, jangan kapok-kapok. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe untuk yang belum subscribe di channel Coach Billy. Yuk, kita bagi materinya. Kita mulai belajarnya. Oke, Coach Billy sudah siapkan. Analitik yang kedua. Oke. Secara teori yang Anda lakukan tetap sama dengan analitik yang versi pertama. Satu, bahwa nanti Anda tidak harus membaca langsung semuanya, tapi cukup baca satu persatu kalimatnya. Apa yang kemudian informasi yang Anda dapatkan, Anda boleh pindahkan dalam catatan Anda supaya nanti Anda butuhkan sewaktu-waktu bisa tarik. Dan dalam setiap kalimat itu, dalam setiap teks selalu memuat petunjuk, bisa tersurat, bisa tersirat, dan bisa jadi tanpa ada petunjuk sama sekali. Yuk, kita coba gimana sih soal analitik ketika kemudian digunakan untuk menjawab beberapa soal yang muncul dalam satu kali teks. Oke, ini yang pertama, kita buat teksnya seperti itu. Kemudian pertanyaannya belum Coach Billy munculkan. Oke, kita tarik dulu informasinya dari teksnya ini. Anda nggak usah bingung nanti pertanyaannya apa, ambil dari informasi dalam teksnya. Beberapa paket barang yaitu 3 kulkas A, B, C, 2 televisi D dan E, dan 1 HP yaitu F berada dalam antrian barang pabrik dengan ketentuan sebagai berikut. Oke, di kalimat pertama ini kita mendapatkan ada 6 barang, di mana itu ada 3 kulkas, yaitu A, B, C. Kemudian ada 2 TV, yaitu D dan E. Dan ada 1 HP, yaitu F. Ini masih beruntung karena penulisannya bukan berdasarkan merek. Kalau berdasarkan merek lebih repot lagi. Oke. 6 barang itu nanti masuk dalam antrian pabrik dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, setiap televisi berada langsung di depan atau di belakang kulkas. Jadi informasi yang pertama bahwa si televisi nanti boleh ada di belakang, boleh ada di depan langsung dari kulkas. Beradanya boleh juga menyisip di sela-selanya seperti itu. Jadi yang penting dia berurutan nanti antara televisi dan kulkas, boleh di depannya, boleh di belakangnya, seperti itu. Intinya dia harus berjejer langsung. Informasi yang pertama seperti itu. Yang kedua, C tidak di depan atau di belakang E secara langsung. Oke. Ini menjadi penting. Apa itu? C dan E ini tidak boleh ada di depan atau di belakang secara langsung. Berarti kita tidak diizinkan menyusun C kemudian E atau E kemudian C. Jadi tidak boleh di depan ataupun di belakang secara langsung. C tidak di depan atau di belakang, E secara langsung. Informasi kedua seperti itu. Informasi berikutnya, A berada di urutan keempat dan kelima. Karena barangnya ada 6, kita nomorkan 1, 2, 3, 4, 5.
dan 6. A-nya itu boleh di urutan keempat, A-nya juga boleh di urutan kelima. Jadi ada 3 informasi yang kita dapatkan. Ada yang tersirat kayak C dan E, ada yang langsung tersurat kayak posisi A di nomor 4 dan nomor 5. Oke, sekarang kita coba masuk ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Jika A, B, C berturut-turut berada di urutan 4, 3, dan 2. Posisi mana yang tidak ditempati E? Oke, A-nya pasti nomor 4. Kita tulis A-nya pasti nomor 4. Yang seperti ini. B-nya pasti nomor 3. Kemudian C-nya pasti nomor 2. A, B, C, 4, 3, 2. Posisi mana yang tidak ditempati oleh E? Gunakan petunjuk yang kedua, di mana bercerita C tidak di depan atau di belakang E. Pastilah E tidak mungkin ada di nomor 1 karena ada di depan dari C. Itu tidak boleh. E bukan di nomor 1. Posisi mana yang tidak bisa ditempati E, maka nomor 1-nya harus ikut. A bisa benar, B bisa benar, C bisa benar, D dan E pasti salah karena nggak memuat nomor 1. Posisi berikutnya yang mungkin untuk E itu kalau bukan di nomor 1 berarti E itu paling mungkin harus ada di nomor 5. Kenapa Coach? Ingat bahwa tadi posisi televisi harus berada secara langsung baik di depan maupun di belakang dari si kulkas. Karena kulkasnya sudah dipasang ketiganya A, B, C, maka E pastilah ada di nomor 5. Tidak mungkin di nomor 1 karena akan berurutan dengan C. Maka yang pasti ditempati E adalah nomor 5. Dan pilihan jawabannya menggunakan nomor 5 pastilah salah karena Anda diminta mencari posisi yang tidak bisa ditempati E. Nomor 5 bisa ditempati, berarti yang tidak bisa ditempati adalah nomor 1 dan nomor 6. Jawabannya B. Bisa difahami? Ya. Jadi teknik mengerjakannya seperti itu. Oke, semoga Smart Generation semua bisa memahaminya dengan baik. Yuk, Coach Billy pindah ke soal berikutnya. Oke. Kita bersihkan dulu coret-coretannya ini biar tidak mengganggu. Oke. Kenapa Coach Billy nggak pindah slide? Karena catatan yang ini kita nanti masih perlukan. Itu bedanya ketika ngerjakan nanti TBK sesungguhnya. Hati-hati ya, coretan Anda harus Anda simpan dalam kertas, jangan Anda simpan dalam monitor ya. Tidak bakalan bisa Anda menulis di monitor kayak Coach Billy seperti ini. Oke. Soal yang kedua. Jika B berada di urutan keempat, posisi F dalam antrian barang pabrik itu adalah pada urutan karena B, mana B? Oke. Penanya Coach Billy kita ganti warna merah dulu. Karena B pada urutan yang keempat, pastilah A yang urutan kelima. Kenapa Coach? Ingat tadi bahwa A itu bisa keempat, bisa kelima. Karena B-nya ada di urutan keempat, maka A-nya pasti urutan kelima. Yang ditanyakan posisi F itu dalam antrian yang dalam barang itu adalah pada urutan ditanyakan F ada di mana saja. Oke. Yang jadi patokan tetap bahwa C dan E sudah tidak boleh berurutan. Anda tinggal mencari A sama B karena tinggal ada satu yaitu C. Kalau misalnya Coach Billy pasang di sini C terlebih dahulu, nomor 3,
berarti di sini pastilah harus yang D. Biarlah di sini yang E dan F pasti nomor 1. Seperti itu. Karena ini ada berada langsung. Ini model yang pertama, berarti F kemungkinannya ada di nomor 1. Oke, berarti masuk nomor 1, berarti yang pasti salah adalah yang E. Karena E tidak meletakkan di nomor 1. Oke, semuanya yang menggunakan F nomor 1 itu benar. Oke, kalau lagi di sini A, di sini B, yang mungkin lagi kita pasang adalah D-nya ada di sini. Boleh? Boleh. Kalau D di sini, C-nya juga ada di sini, kemudian E-nya ada di sini, dan F-nya tetap. Oh, berarti ini bukan pemodelannya. Salah, Gus. Bukan seperti itu. Betul. Oke. Berarti kita tukar, jangan membuat D-nya di situ. Kita coba ganti F-nya di posisi yang belakang. Kalau misalnya saja A dan B ada di sini, F-nya yang mungkin ada di nomor berapa? Misalnya saja C-nya Coach Billy taruh sini. Boleh? Boleh. Berarti di sini ada D, di sini juga ada F. Berarti di sini ada E. Artinya selain nomor 1, F juga boleh ada di nomor 3. 1 dan 3 digunakan, berarti 1, 2, 3. Betul. F-nya juga bisa di situ. Kita tukar kemana lagi? Boleh tukar posisi lagi. F-nya pindah ke sini. Boleh, berarti di sini C. F boleh nggak di nomor 2? Tentu saja boleh, asalkan di sini D dan di sini adalah E. Berarti F bisa di nomor 1, bisa di nomor 2, dan bisa di nomor 3. 1, 2, 3. Oke, ada 1, 2, 3. Ada 1, 2, 3. Ada, berarti yang A ini salah. Karena tidak ada duanya. Oke, bagaimana yang D? D ternyata juga salah. Kenapa? Karena nomor 5 itu harus ditempati oleh si A. Berarti ini salah. Berarti jawabannya tinggal 2, Coach. Betul. Tinggal B dan tinggal C. Mana yang paling benar? Mungkinkah F ada di nomor 6 menjadi mungkin apa tidak? Tidak mungkin. Karena kita kalau menaruh F di nomor 6, terjadilah posisi berdekatan. Oh, ternyata bisa ya. Kalau di sini D, di sini E. Tidak terjadi berdekatan antara si C dengan si E. Tetapi dia ada di depan atau di belakang langsung dari kulkas untuk televisinya. Artinya kemungkinan F itu bisa terletak nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 6. Berarti 1, 2, 3, dan 6 jawaban yang tepat adalah C. Oke, kalau nanti ini terlalu cepat, Coach Billy sampaikan, Anda boleh putar ulang pelan-pelan. Makna tersiratnya adalah B nomor 4 itu tersiratnya A pasti nomor 5. Maka 4, 5 tidak mungkin ditempati. Maka D tadi sebenarnya langsung salah karena dia menyebut F-nya nomor 5. Maka F hanya mungkin di 1, 2, 3, dan 6. Ternyata keempat kemungkinan bisa ditempati oleh F dengan model yang sudah Coach Billy tuliskan seperti itu. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya, soal yang ketiga. Kembali, Coach Billy hapus dulu coret-coret kita. Analitik ini menjadi penting, Anda mencatatnya, mencoretnya, karena soalnya tentu sangat sulit Anda ingat semua informasi secara bersamaan. Soal yang ketiga, jika B, D, dan E
berada di urutan 1, 2, dan 6. Sudah ada nggak pemodelan kita? Belum ada ya? Oke, kita hapus saja yang ini, yang di nomor 2. Kita buat karena tempatnya nggak cukup. Oke, nomor 2 dan nomor 1. Terus pilih hapus. Kita buat yang sesuai pertanyaan nomor 3. Sekarang nomor 3 menginginkan, menginginkan apa? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. B, D, dan E. B-nya nomor 1, D-nya nomor 2, E-nya nomor 6. Oke, manakah yang bisa benar? Yang pertama, C berada di urutan ke-5. Mungkin nggak C ada di sini? Tidak mungkin. Kenapa? Karena C ada di depan E. Jelas ini dilarang. Berarti 1 salah. 1 salah. 1 tidak boleh. Berarti A salah. Kemudian C salah. D salah. Tinggal 2 jawaban, B dan E. Yang kedua, A berada di urutan ke-5. A boleh nggak berada di urutan ke-5? Betul, karena kewajiban A itu ada di urutan ke-4 atau ke-5. Kalau A ditaruh ke-5, tentu saja boleh. Oke, kemudian yang ketiga, F berada pada urutan ke-5. Andaikan F ada di urutan ke-5, maka A harus berada di urutan yang ke-4. Dan kalau A ada di urutan ke-4, kemudian di sini E, boleh nggak ini terjadi? Juga tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena E tidak berada di depan dari kulkas secara langsung. Ingat, tadi dia harus berada di depan kulkas secara langsung. Padahal diminta E pasti nomor 6. Kalau E pasti nomor 6, berarti A-nya itu nomor 4 karena F-nya nomor 5. Berarti sebenarnya yang ketiga ini juga tidak boleh. Yang boleh harusnya 2 saja. Nah, yang jadi masalah itu tulisan 2 saja, tidak ada. Bisa jadi ini tipe. Berarti yang E kita tulis 2 saja. Yaitu jawabannya E. Jadi alasannya F berada pada urutan ke-5, kenapa itu menjadi tidak boleh? Karena E itu berada di urutan ke-6. Ingat, E tadi adalah televisi. Jadi kalau dia televisi, di depannya harus ada kulkas secara langsung. Bisa jadi Coach Billy salah ketik ya, tidak masalah. Yang penting Anda paham, jawaban yang benar adalah 2 saja, bukan 2 dan 3. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita berganti teks. Kita coba ke ganti teks yang kedua. Apa teks yang kedua? Kalau tadi ngomong urutan, kalau ini kira-kira ngomong apa? Juga ada 3 soal yang mengikuti. Kita coba. Adi, Betty, dan Yunus sebaya. Arti kata sebaya dalam kalimat ini itu makna tersirat. Jadi bahasa Indonesianya juga harus tahu. Sebaya itu boleh juga dikatakan seumur, seusia. Kalau bahasa Jawanya sepantaran. Ayah mereka mulai bekerja pada usia 25. Mulai bekerja di perusahaan yang sama. Perusahaan tersebut mengharuskan pegawai yang usianya 60 untuk pensiun. Berarti di 60 tahun harus
pensiun. Berarti dari sini kita boleh berandai-andai masa kerjanya kurang lebih 35 tahun. Ini masa kerjanya. Poin yang A, petunjuk yang A. Tahun ini usia ayah Adi 3 kali usia Adi. Tahun ini berarti ayah Adi usianya 3 kali usia Adi. Oke. Tahun ini usia Ibu Betty, usia Ibu Betty, ngapain cerita ibu, 3 kali usia Betty, usia Ibu Betty 3 kali usia Betty, 3 tahun lebih muda dari usia ayah Betty. Artinya usianya ibunya Betty dengan usianya ayahnya Betty lebih muda ibunya Betty. 3 tahun lebih muda berarti kalau ini ditambah 3, ini tadi 3 kali ya usia Betty, dan ini juga ditambah 3, itu senilai dengan usia dari ayah Betty. Jadi usia Ibu Betty 3 kali usia Betty. Pertama ngomong itu. Dan 3 tahun lebih muda dari usia ayah Betty. Berarti ayah Betty yang paling tua dari ibunya dan Betty-nya. Oke, tentu saja. Lanjut. Nah, ini hati-hati yang ketiga. 3 tahun yang lalu, berarti semuanya ngomong dikurangi 3. Perbandingan antara usia Yunus, ada lagi Yunus, 3 tahun yang lalu berarti Yunus dikurangi 3, dan ayah Yunus, berarti ayah Yunus dikurangi 3, yang namanya perbandingan boleh tulis per, sama dengan, apa itu? Perbandingan antara usia Adi dan ayah Adi tahun ini. Yang di sebelah kiri ngomong 3 tahun yang lalu, yang di sebelah kanan ngomong tahun ini. Kalau ngomong tahun ini tidak usah plus, tidak usah min. Berarti Adi dibanding ayah Adi. Oke, petunjuk yang keempat. Tahun ini ayah Adi memasuki pensiun. Inilah makna tersuratnya, inilah kata kuncinya, inilah keywordnya. Ayah Adi usia pensiun, padahal pensiun tadi harus 60 tahun. Berarti ayah Adi usianya 60 tahun. Karena ngomong tahun ini. Kalau ayah Adi 60 tahun berarti usia Adi ketemu. Berapa usia Adi? Dari sini 3 kali berarti Adi 60 dibagi 3 ketemu 20. Akhirnya juga usia Betty sama dengan 20. Karena itu sepantaran, seumuran, sebaya. Usia Yunus pun juga 20. Berapa usianya ayah Betty? Anda boleh masukkan ke sini. 3 kali 20 menjadi 60. Ditambah 3 berarti ayah Betty usianya 63. Anda nggak usah nyari usia Ibu Betty. Apalagi tanggal lahir ulang tahunnya. Nggak perlu. Gitu kan ya. Karena nggak jadi pertanyaan. Kita kan lagi ngomong ayah. Oke. Kemudian berikutnya, berapa usia ayah Yunus? Anda tinggal substitusikan ke sini, bahwa di sini perbandingannya 20 dibanding 60, nolnya boleh Anda coret, 2-nya boleh Anda bagi, maka perbandingannya 1:3. Dan kalau senilai usia Yunus 3 tahun yang lalu, berarti Yunusnya dikurangi 3. Usia Yunus 20 berarti 17 tahun, karena 20 dikurangi 3 dibagi dengan ayah Yunus dikurangi 3. Kalau sama-sama dibagi 17 berarti usia ayah Yunus sama dengan, kalikan silang saja. Ayah Yunus min 3 sama dengan 17. Anda kalikan 3. 17 kali 3 menjadi 3.
1 kali 3, 7 kali 3 menjadi 21. Maka 51 itu ayah Yunus min 3. Berarti kalau di plus 3 usia ayah Yunus 54. Sudah ketemu semuanya, alhamdulillah. Maka kita hanya mencari apa yang ditanyakan. Yuk, kita padahal belum masuk pertanyaan tadi ya, tapi sudah ketemu semuanya. Ya, alhamdulillah. Nah, pertanyaan pertama, berapa tahun usia ketiga anak tersebut? Hati-hati, jebakan. Tahun lalu, iya. Usia mereka sekarang berapa? 20. Kalau tahun lalu berarti 19 tahun. Tahun lalu berarti dikurangi 1. Berarti 19 tahun. Beres soal yang nomor 5. Lanjut ke soal berikutnya. Terus pilih hapus dulu. Tanya. Oke. Soal berikutnya. Urutan ketiga anak tersebut berdasar usia ayahnya dari yang paling muda. Oke, terus pilih tandai pakai warna lain. Kita cek. Ayah Adi tadi 60 tahun. Kemudian ayah Betty 63. Ayah Yunus 54. Kalau berdasarkan usia ayah, yang paling muda adalah Yunus. Setelah Yunus itu adalah Adi. Dan setelah Adi adalah Betty. Yunus, Adi, Betty, jawabannya C. Tidak coach pilih coret di situ daripada ngapus-ngapus ya. Oke. Bisa? Nah, oke. Soal yang ketujuh, apa yang ditanyakan? Berapa tahun masa kerja ayah Yunus pada tahun ini? Ayah Yunus usianya 54. Bekerjanya mulai umur 25 karena semuanya mulai 25. Berapa masa kerjanya? 14 kurangi 5, 9. 4 kurangi 2, 2. Maka masa kerja ayah Yunus adalah 29 tahun. Oke, seperti itu contoh soal analitik dalam satu teks yang melibatkan beberapa pertanyaan. Anda bisa membandingkan antara soal pertama dengan soal kedua. Di soal pertama, masing-masing pertanyaan dalam teks itu memuat pertanyaan yang berbeda-beda, yang Anda harus membuat pemodelan berbeda-beda. Tetapi di soal kedua, analitiknya memuat satu teks dengan 3 pertanyaan, tetapi ketiga pertanyaannya bisa diselesaikan dalam satu pemodelan yang sama. Tentu berbeda karena yang nomor 2 bicara tentang usia yang nggak bisa dirubah-rubah. Yang nomor 1 tadi kelompok teks yang pertama tadi memuat soal yang ngomong urutan yang boleh berubah-ubah secara dinamis. Terus pilih yakin 2 contoh ini belum cukup, tidak usah khawatir. Coach Billy tetap hadir dengan video-video pembelajaran berikutnya. Kita nanti coba soal analitik lagi dengan teks yang lebih panjang. Tetap tekan tombol lonceng supaya Anda dapat notifikasinya, supaya Anda tetap dapat menyaksikan lebih cepat apa yang Coach Billy tampilkan. Semoga subscribe-nya segera 1000, biar nanti Coach Billy bisa segera melakukan live. Ketika live, kita bisa lebih berinteraksi dengan baik. Itu yang bisa Coach Billy sampaikan di pertemuan ini. Semoga bermanfaat dan sukses untuk Anda selalu. Dadah.